dari wilayah Yahudi tadi di wilayah Khurasan, kalau sekarang wilayah Iran, negeri Iran sekarang, diikuti dengan 70.000 dari orang-orang Yahudi Khurasan. Dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Kata Nabi SAW, 40 hari itu sehari seperti setahun, sehari lagi yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari kalian. Ulama hadis mengatakan yang dimaksud adalah sehari pertama seperti setahun, memang setahun maksudnya. Jadi Dajjal akan buat kerusakan setahun, 2 bulan, 2 pekan. Dia akan keliling muka bumi semuanya, dan kata Nabi SAW, seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal. Tidak tertinggal satu lorong, gang, jangankan kota atau desa, kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya, kecuali Madinah dan Mekah. Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah malaikat menghunuskan pedangnya dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Bagaimana bisa orang mau mengikuti dia? Karena dia diberikan kelebihan sama Allah SWT. Dalam hadis sahih juga disebutkan kalau dia masuk ke dalam sebuah tempat, lokasi, wilayah, dan dia mengaku sebagai Tuhan, orang-orang ikutin, maka wilayahnya jadi subur, peternakannya jadi banyak, hujan turun dari langit, tanaman-tanaman mereka jadi subur. Memang fitnah. Allah turunkan tanda-tanda hari kiamat. Kalau wilayah itu tidak beriman kepada dia sebagai Tuhan, maka jadi kering, tandus. Cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi SAW disebutkan cirinya Dajjal mata kanannya rusak dan seperti anggur yang rusak. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis 3 huruf, kafara. Semua orang yang ngerti tulisan Arab, tidak ngerti tulisan Arab akan bisa tahu dan baca itu. Di dahinya tertulis naudzubillah kafara, kufur. Semua orang muslim, orang beriman bisa baca itu. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Dia akan mengaku sebagai Tuhan, dan Dajjal akan diikuti kata Nabi SAW dengan pohon, dengan gunung, bergunung-gunung makanan. Allahu a'lam maksudnya bergunung-gunung ini seperti apa, tapi Dajjal kemungkinan besar memiliki banyak sekali persiapan yang dia akan berikan kepada wilayah-wilayah yang beriman kepadanya. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah. Walaupun kalian harus lari ke gunung, tapi kalau seseorang di antara kalian bertemu dengannya, maka kokohkanlah. Artinya, kuatkanlah iman kalian walaupun kalian harus dibunuh. Dajjal ini memiliki di tangan kanannya api, kelihatan besar. Allahu a'lam di telapak tangan atau di sebelah kanan tubuhnya. Kemudian di sebelah kirinya itu memiliki air yang sejuk seperti sebuah lautan yang luas. Sebagian ulama hadis mengambil hadis ini dengan letter-letternya, artinya dia memang punya api yang sangat besar untuk menghukum orang-orang yang tidak beriman pada dia, dan dia memiliki sungai yang atau lautan yang luas, airnya sejuk dan dingin bagi orang yang ikut kepada dia. Kata Nabi SAW, kalau kalian ditangkap oleh Dajjal, hadis begini, kalau kalian dengarkan Dajjal, carilah tempat yang jauh dan jangan seseorang di antara kalian berkata, imanku kuat, aku akan menghadapinya. Karena bisa saja dia mengatakan itu, ternyata pada saat ketemu dia jadi pengikutnya. Tapi kalau kalian bertemu, kokohkanlah pendirian kalian dan yakinlah Dajjal, ya, di tangan kanannya ada api dan di tangan kirinya ada lautan. Kalau kalian tertangkap, maka pilihlah yang di tangan kanannya yang api dan ucapkanlah bismillah. Pada saat kalian pun harus dilemparkan ke api itu, ketahuilah api tersebut adalah lautan yang dingin. Terbalik, air yang dingin di tangan kirinya sebenarnya itu adalah api neraka yang panas. Maka kita diajar oleh Nabi SAW. Dajjal terus aja banyak pengikutnya, akan diekspos. Seperti kita tahu sekarang, luar biasa bagaimana media dalam sekejap saja sudah bisa tersebar di sana sini beritanya. Kata sebagian ulama yang menanggapi fasilitas media kita di zaman sekarang mengatakan, kemungkinan besar memang Dajjal ini akan terekspos sangat cepat karena adanya media kayak kita sekarang. Cepatnya dia keliling muka bumi ini setahun, 2 bulan, 2 pekan, sudah semua bumi ini dilingkari, didatangin, karena memang sekarang fasilitas pesawat ada, transportasi mudah. Dan memang ada salah satu hadis yang dihasankan oleh para ulama,
Salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah adanya besi yang berterbangan yang menjadi tunggangan manusia. Sekarang ada pesawat, ada kereta api, ada mobil. Nah, itu ada hadisnya. Maksud tanda-tanda hari kiamat. Dajjal nanti akan masuk ke Mekah dan Madinah, akan tiba di Mekah dan Madinah, tapi yang dibahas dalam hadis adalah di kota Madinah. Lalu kemudian dia mau masuk tapi tidak bisa dihalang, maka dia naik ke atas sebuah gunung yang tinggi bersama pengikutnya, lalu dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian lihat istana yang putih itu? Maksudnya melihat ke Masjid Nabawi. Lalu berkata para pengikutnya, iya tentu saja. Lalu berkatalah, ya, Dajjal itu adalah istananya Muhammad, tidak bisa dia masuk ke dalam, dia hanya batas wilayah haram di luar kota Madinah. Maka kata Nabi SAW, Dajjal pun menepukkan telapak kakinya ke bumi di luar kota Madinah, maka terjadilah gempa di kota Madinah, dan keluar dengan gempaan tersebut semua orang yang munafik. Karena orang kafir nggak ada di Madinah. Semua orang yang di dalam hatinya ada sifat kemunafikan keluar dan jadi pengikutnya Dajjal karena goncangan itu. Dan tertinggallah di kota Madinah orang yang hatinya bersih imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi SAW, akan keluar dari kota Madinah nanti saat satu orang anak muda dengan hikmah Allah, dia keluar dan orang ini bersih hatinya dengan keimanan, maka Dajjal pun menangkapnya. Lalu dia ingin mendemokan kemampuannya di depan para pengikutnya. Lalu kemudian Dajjal pun mengatakan kepada anak muda tersebut, saya Tuhanmu. Anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah disampaikan oleh Nabi kami Muhammad SAW. Maka dia pun mengambil gergaji, sebagian hadis lain menjelaskan alat yang tajam, lalu membelah dua anak itu. Dari kepalanya dibelah sampai ke kemaluannya, terbelah dua kiri kanan. Lalu Dajjal lewat di tengah-tengahnya, demo sambil ya dilihat oleh para pengikutnya dan mereka bersorak-sorak. Lalu Dajjal mengatakan, bersatulah, bersatu kembali jasadnya. Kata Dajjal dalam hadis ini, apakah kau sudah yakin saya Tuhanmu? Anak muda itu mengatakan, saya bertambah yakin kalau kau adalah Dajjal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis penutup, ini hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ahli sunan, semua menukil tentang masalah Dajjal. Saya tidak sebutkan siapa-siapa perawinya karena ini semua hadis sahih. Cukup banyak hadisnya, saya satukan saja. Jadi merangkai seperti sebuah cerita. Maka Dajjal pun akhirnya setelah itu tidak mampu menyentuh anak muda lagi. Anak muda itu Allah SWT sudah selamatkan dia. Ringkas cerita, Mekah sama Madinah cuma dia laluin, kemudian dia menuju ke Palestina. Pada saat tiba di Palestina, Dajjal sendiri tidak tahu kalau ajalnya sudah dekat. Maka dia pun akhirnya berdemo di sana, menganggap dia punya sebuah kerajaan, sampai di daerah Palestina, tepatnya sekarang Israel. Subhanallah, direbut wilayah itu oleh Israel tanpa mereka sadari. Dalil-dalil wahyu menuntun mereka ke situ. Ada sebuah kota namanya kota Babulut di Israel. Itu kota itu ada, saya pernah lihat cuplikannya. Termasuk kota yang diidolakan di dalam negeri Israel sendiri, namanya Babulut. Subhanallah, hadis menyebutkan nama Babulut. Hadis Nabi SAW dari 1400 tahun yang lalu mengatakan, nanti Dajjal akan berkumpul di sebuah wilayah namanya Babulut di Syam. Maksudnya di Palestina itu, Israel sekarang. Ada kota Babulut dan orang Yahudi sekarang lagi gencar membangun kota itu dan dianggap kota favoritnya Israel. Subhanallah. Dajjal akan masuk ke sana dan berkurung diri. Pada saat dia tiba di Palestina, waktu yang bersamaan di kota Madinah berkecamuk. Kaum muslimin sepakat semua keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya. Keluar dari kota Madinah satu orang yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, dan dia dari turunan Nabi SAW juga. Kata Nabi SAW, akan keluar nanti ya, seseorang dari kota Madinah, dari keturunanku, yang namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah, juga sama posternya, parasnya seperti aku, sama dengan Nabi SAW, persis alisnya, rambutnya, kulitnya dari turunan Nabi SAW, tapi dari asli kota Madinah. Sebagian ulama hadis mengatakan dari turunan Hasan radhiyallahu anhum ajmain. Intinya kata Nabi SAW akan keluar nanti dari kota Madinah, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Tentu tidak mungkin ada orang yang sama dengan akhlak Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Allah mengubah dia dalam sehari semalam. Tiba-tiba berubah menjadi orang baik dalam sehari semalam, jadi orang faham agama. Lalu orang-orang pun akan datang kepadanya dari masyarakat Madinah berkata, engkau adalah turunan Rasulullah SAW, pimpinlah kami berperang melawan Dajjal. Maka dia pun menolak.
Dia menolak awalnya, kemudian dia menuju ke Mekah diikutin dengan 300 orang pertama dari kota Madinah. Sampai di Mekah, setelah selesai dia tawaf, maka seluruh muslimin menunjuknya sambil mengatakan, engkau harus memimpin kami. Dan orang ini punya julukan Mahdi, dikenal dengan Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Setelah Dajjal keluar, buat kerusakan di muka bumi tadi selama 40 hari itu atau setahun lebih, kemudian keluarlah tanda-tanda kiamat kedua. Pada saat dia sudah tiba di kota Babulut di Israel, keluarlah si Mahdi ini. Pada saat dia tiba di Mekah, dibaiatlah oleh banyak kaum muslimin, tidak disebutkan jumlah pasukannya, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Lalu keluar tanda-tanda kiamat tiga, langsung berentetan semua. Makanya ulama mengatakan tanda-tanda kiamat kecil itu antara satu sama yang lain ada jarak-jaraknya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat besar sekali datang, maka datang semua. Walaupun memang ada masa, gitu kan, ada masanya. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Bayda namanya, kota putih yang ada menara putihnya, dan itu sekarang di negeri Syam, tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria. Sebagian ulama mengatakan Masjid Jami' Syam, karena memang menaranya berwarna putih. Hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya, dan sudah dekat Syam, negeri Syam, masuk di dalamnya wilayah itu adalah Israel, ya sekarang Palestina, kemudian Syria, dan ini masjid ada di Syria, di Damaskus. Pada saat itulah datang tanda-tanda kiamat besar yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Sahih semuanya, dikatakan Isa alaihissalam akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air. Pegang sayap malaikat turun, dan semua muslimin waktu itu menyaksikan, yang masih hidup zaman itu menyaksikan, dan ini wahyu, penyampaian, pasti terjadi. Maka dia pun turun, lalu kemudian dia masuk, dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa, dan mereka sudah tahu ini masanya turunnya, keluarnya Dajjal, ini Mahdi sudah ada, mereka tahu akan turun Isa, sudah ada informasi seperti saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, itu muslimin di zaman itu sudah tahu semua. Maka Isa pun alaihissalam waktu itu dipersilakan oleh Mahdi untuk jadi imam, maka dia pun mengatakan tidak, imam dari kalangan kalian. Dan kata Nabi SAW, ini kemuliaan bagi umat ini, karena Nabi sholat di belakang umat ini. Semestinya kalau ada Nabi, pasti Nabi yang jadi imam, tidak mungkin digantikan oleh manusia biasa. Tapi waktu itu Imam Mahdi menjadi imam dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Perlu anda tahu juga hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau Musa dan Isa hidup di zaman aku sudah diutus, niscaya keduanya akan jadi pengikutku. Dan memang kena kebenaran agama ini dibawa oleh Nabi SAW. Baik, sholatlah mereka, kemudian mereka menuju ke Palestina. Tiga tanda-tanda kiamat sekaligus terjadi. Pada saat menuju ke Palestina, tiba di pintu gerbang Babulut, dan di wilayah Babulut ini kata Nabi SAW, nanti Isa akan masuk dan membunuh Dajjal. Dan setelah membunuh Dajjal, maka seluruh pengikut Dajjal dari kaum Yahudi akan bersebaran sembunyi di bawah batu dan pohon, di atas batu dan di bawah pohon. Semuanya batu dan pohon itu akan berbicara kepada setiap pasukan mujahidin, berkata, wahai muslim, ini Yahudi di atas saya atau di bawah saya. Batu bilang ini Yahudi yang sembunyi, yang pohon mengatakan, wahai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Maka dibunuhlah orang-orang Yahudi tersebut yang menjadi pengikut Dajjal oleh kaum muslimin, kecuali satu pohon, namanya pohon Garqat. Pohon Garqat ini pohon yang daunnya kadang-kadang agak kering dan ada duri-duri, ya, batangnya ada durinya. Subhanallah, pohon ini dikenal dengan pohon Yahudi, karena satu-satunya pohon yang tidak akan bicara nanti adalah pohon ini. Dan apakah Bapak Ibu sudah tahu, sekarang pemerintah Israel besar-besaran menanam pohon itu? Subhanallah, kalau anda lihat di berita tentang apa yang sekarang ditanam di negeri Israel orang Yahudi, maka yang paling banyak adalah pohon Garqat. Bahkan cuplikan yang saya lihat tentang Babulut itu, pohon Garqatnya sudah sangat besar-besar, diameter sudah 3 meter, 4 meter ke atas. Mereka sangat tahu tentang hadis ini. Tapi memang orang Yahudi, sebagaimana Ibnu Abbas katakan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan firman Allah SWT, tafsirnya surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau berikan petunjuk, maksudnya orang-orang yang beriman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau murkahi. Kata sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah orang-orang Yahudi.
Allah murka sama mereka karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikutin. Itu cirinya orang Yahudi. Bahkan Allah mengatakan tentang mereka terhadap Nabi SAW, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi orang Yahudi tahu. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Ini adalah kata Ibnu Abbas, orang-orang Nasrani mau nyebarin agama tapi mereka keliru. Agamanya yang Nabi Isa itu tidak wajib disebarkan di seluruh dunia, tapi disebarin untuk Bani Israel, karena Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Mereka mau berdakwah tapi salah. Ringkas cerita adalah Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Babulut. Kemudian orang-orang Yahudi tidak kenal, tidak tahu Nabi Isa, tidak tahu tentang itu Mahdi. Mereka belum tahu ini. Mereka berbangga-bangga saja. Lalu mereka berkata kepada Dajjal, ada pasukan, segelintir pasukan yang mau menyerang kita. Dajjal mengatakan, bukakan pintu gerbang. Mereka tidak akan mampu melawan kita karena pasukannya mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Dajjal faham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa alaihissalam, dia lari dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Lalu Isa alaihissalam mengejarnya mengatakan, wahai musuh Allah, saatnya kau akan menemui ajalmu. Lalu ditusuklah dengan tombak emas di antara dua matanya, maksudnya di dahinya, ditusuk oleh Isa alaihissalam dan matilah Dajjal. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua. Mereka anggap Dajjal Tuhan, mereka anggap Dajjal orang yang perkasa lah, orang yang kebal lah, beragam macam kelebihan. Mereka kaget pada saat mati, maka bertebaranlah mereka dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan batu. Di atas batu kemudian seperti saya katakan tadi, hadis menjelaskan batu dan pohon akan memberikan penjelasan, hai muslim ini Yahudi, bunuhlah. Maka dibunuhlah pada saat itu mereka. Lalu Nabi Isa alaihissalam memimpin di muka bumi, dan kata Nabi SAW, pada saat itu Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW akan masuk ke semua rumah di muka bumi, gak tersisa. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis sahih, kata Nabi SAW, Islam akan masuk ke setiap rumah, biizzil aziz au bidhilli dhalil, dengan kemuliaan atau terhina. Yang tidak mau terima dibunuh. Nggak ada lagi penolakan terhadap Islam. Itu hadis sahih. Maka Nabi Isa alaihissalam memimpin pada saat itu, disebutkan dalam hadis 40 tahun dengan ketenangan menerapkan hukum Islam. Kata Nabi SAW, bagaimana awal umat ini bisa sesat sementara aku yang pimpin, dan bagaimana akhir umat ini bisa sesat sementara yang pimpin mereka Isa dengan menjalankan hukum-hukumku. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti menerapkan Al-Quran seperti yang kita lakukan, sholat segala ini sudah selesai, dikerjakan semua. Dan dalam hadis lain dikatakan Isa alaihissalam akan menghancurkan semua salib, membunuh semua babi. Enggak ada seekor babi pun hidup di muka bumi pada saat itu, semua salib dihancurkan. Dan yang menjadi tidak ada agama lain, semua Nasrani, Yahudi, Hindu, agama apa saja habis semuanya. Semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi muslim.